Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. And guess what? Hari ini ya, bukan kemarin bener new all time high lagi malam-malamnya ya. Nah, tapi hari ini baru buka beberapa jam saja, Bitcoin sudah lagi-lagi membuat new all time high. Kemarin di angka 94.900, hari ini di angka 95.000 lebih 33 USD ya. Nah, jadi akhirnya di sini struktur 89 ribuan ini yang baru terbentuk adalah suatu higher low ya, higher low dan akhirnya higher high lagi. Nah, ini semua terjadi menurut gua karena BlackRock gitu. Kalau nggak ada BlackRock, kemungkinan lebih ke koreksi. Karena kenapa? Kita bisa di sini pada tanggal 18 November dia nge-wick ya, dia nge-wick dengan cukup tinggi ya. Nah, ini membuktikan bahwa para buyers mulai ditekan oleh sellers. Nah, tapi karena BlackRock buka options trading, nah disitulah jadi ada satu momentum baru, satu hype baru ya, yang menyebabkan banyak orang buka posisi option. Nah, posisi optionnya itu kemarin kita sudah bahas, lebih banyak orang tertarik itu buka call. Nah, call itu seperti long, maka dari itu adalah buying pressure, akhirnya naik lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini peningkatan dari Bitcoin ini bisa dibilang meng-outperform berbagai macam alts ya. Kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin dominance kembali membuat bukan cuma tipis-tipis higher high-nya, tapi signifikan pada hari ini di atas dari 61,04 ya. Sekarang tertinggi itu di angka 61,54 begitu. Jadi ya ini sekali lagi juga ya, ini udah wake up call ke berapa nggak tahu, udah kayak belasan minimal ya. Ya jadi semakin liquidity membaik ya, banyak orang yang makin berharap altcoins ya, nggak tobat-tobat begitu. Nah, jadi kayak kemarin salah satunya di sini ya. Ya, di luar negeri juga banyak ya, bukan cuma di Indonesia, luar negeri juga sama. Dukun altcoins tuh universal. Indonesia ada, luar negeri juga banyak ya. Cuman perbedaannya kalau di luar negeri tuh lebih ditanya mana data lu gitu. Dan akhirnya apa ya? Bener kan, ujung-ujungnya higher lagi. Nah, tapi yang paling menyebalkan daripada dukun ini adalah sekali lagi ya, saat sudah terjadi seperti ini, terjadi higher seperti sini, lalu higher lagi di sini, itu diem. Tapi waktu koreksi, wah, bacotnya luar biasa besar gitu. Nah, yang gue lebih nggak suka lagi tuh ada beberapa yang bisa begini ngomongnya ya. Dukun altcoin tuh ngomong kayak gini nih. Wah, altcoin season nih, pas naik, oh ya udah ini altcoin seasonnya udah beres. Itu pembenaran paling bangke menurut gue ya. Ya jadi itu sekali lagi adalah reminder dari gue ke lu semua, untuk apalagi yang para newbies, jangan percaya sama dukun. Gitu, jangan percaya sama dukun altcoin terutama. Karena nggak kapok-kapok. Setiap begini teriak-teriak altcoin season, setiap naik bilang oh ya udah beres, ini lumayan kan. Padahal mereka cuma tebak-tebakan begitu loh. Tebak-tebakan ternyata gagal lagi. Itu mentalitasnya sama persis seperti waktu di sini nih. Ya. Waktu di sini orang banyak yang bullish ya, para bull boy bilang ini akan 100.000. Setiap koreksi dibilang last bottom, terus last bottom sampai akhirnya dia stres sendiri kena bikini bottom ya. Udah gitu jadi bearish. Udah bearish padahal dia reversal. Nah, itu ya. Itu seremnya kalau lu ya trading menggunakan perasaan dibandingkan dengan data, fakta dan statistik ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri di weekly gila ya, ini udah minggu menuju minggu ketiga ya, di mana dia ngepump. Yang pertama ngepump signifikan itu di tanggal 4 November. Sebelumnya di tanggal Oktober ini dia ketahan sama ini ya, di Oktober di Oktober pertengahan sampai akhir ini ketahan sama data unemployment rate. Begitu dia nunggu. Ternyata datanya bagus, akhirnya lanjut ke atas ya. Jadi ya ini adalah kombinasi antara TA dan fundamental. TA-nya apa? TA-nya adalah dia mantul di BSB. Setelah mantul, market ada hesitation sedikit di sini menunggu data labor market. Labor marketnya bagus, lanjut lagi ke atas. Nah, jadi buat lu yang mungkin fanatik TA atau fanatik fundamental ya, yang masih suka saling serang begitu, karena itu masih loh sampai sekarang ya. Orang berdebat urusan wah market itu diatur sama data sama news katanya ya. Nah, ada yang sebanyak bilang enggak, news data tuh semua enggak guna. Bitcoin itu terdecentralized, semuanya pure TA. Itu juga salah ya.
Dua-duanya tuh bener harus digabung. Begitu ya. Itu lo kayak ribut urusan makan ayam sama nasi gitu. Ya digabung lebih enak gitu loh ya. Digabung lebih enak. Tuh, jadi ya apa namanya untuk para fanatik TA maupun fanatik fundamental, ayo mulai sadar karena market itu terpengaruh oleh dua-duanya, bukan kepisah salah satu saja gitu ya. Oke. Next kita lihat dulu ke news. Ini news datang dari China ya. Dan ini cukup mengejutkan di mana salah satu judge ya, salah satu hakim di Shanghai menyatakan bahwa cryptocurrency ini adalah komoditas dan legal untuk dimiliki. Nah, ini kenapa cukup menarik karena di Cina ini tidak jelas aturannya ya, dari masa ke masa, dari cycle ke cycle itu selalu ada ban ya, lalu ada yang ditangkap lah gara-gara mining dan seterusnya. Nah, sekarang sepertinya China mulai melunak dan mungkin mulai warming up ke kripto, makanya mulai berani keluar statement seperti ini. Karena kalau sampai seorang hakim berani ngomong cryptocurrency ini lebih ke komoditi dan legal untuk dimiliki, itu nggak mungkin dia ngasal ngomong, karena kalau di Cina ngasal ngomong lo tahu hilang ya. Udah hafal lah ya. Di negara komunis tuh lu salah ngomong dikit hilang, salah ngomong dikit hilang. Di Indonesia masih lumayan loh ya. Di Indonesia tuh lu salah ngomong dikit nggak akan langsung hilang kayak di Cina begitu ya. Kalau mungkin zaman Pak Harto hilang ya, tapi kalau zaman sekarang sih ya enggak lah begitu ya. Nah, jadi ini sangat menarik nih, sangat menarik. Apakah ini pertanda bahwa China in general ya as a country mulai warming up ke kripto? Kalau sampai dia warming up dan mungkin malah ke bawah FOMO juga, wow, ya itu bisa membuat cryptocurrency market jadi ekstra bullish, dan maybe ya ini super cycle yang sesungguhnya kalau sampai para negara ini FOMO terhadap kripto, terutama Bitcoin. Ya, jadi ya apa namanya teori super cycle ini menurut gua bisa terjadi kalau sampai terjadi FOMO di level negara. Ya. Sekarang apakah ada konfirmasi seperti itu? Ya belum ada konfirmasi karena belum ada pembelian ya oleh Amrik ataupun China yang jadi gini, yang rata-rata beli Bitcoin itu adalah third world country yang masih berkembang lah begitu, antara berkembang atau belum berkembang ya. Karena ya mereka got nothing to lose. Emang currency mereka sudah berantakan juga. Begitu kayak contoh El Salvador. Itu currency mereka tuh sangat tidak stabil. Nah, makanya udah kita sekalian aja coba Bitcoin. Tapi kalau untuk di first world country seperti US, seperti China, seperti Inggris, itu mereka got a lot to lose. Begitu, makanya mereka cenderung lebih berhati-hati. Nah, kalau sampai first world country seperti US, China, pokoknya intinya negara-negara maju mulai FOMO masuk ke Bitcoin, disitulah liquidity akan sangat besar dan nanti otomatis juga akan trickle down ke altcoins dan juga suka nggak suka akan ke meme coins juga. Begitu ya, tapi ya kalau untuk lagi-lagi meme coins dan berbagai macam alts yang very spekulatif, ya gue sarankan satu aja, lu bisa profit gila bener, gue setuju banget ya, udah terbukti banyak yang profit gila juga ya. Kayak PP aja yang kita bahas dari awal 2000 berapa tuh kita bahas PP ya. PP tuh udah lama banget kita bahas ya. Tuh kita bahas tuh dari berapa nih berarti? Dari 2023 gitu ya. Ya lu lihat sendiri berapa ribu persen ya ke atas. Nah, tetapi ya, jangan lupa juga kayak contoh Shiba di cycle sebelumnya ya. Orang yang nggak TP itu dari plus ribuan persen jadi minus. Nah, itu aja yang harus kita pertimbangkan. Gitu. Dan lalu lihat di cycle ini masih sangat jauh dari all time high dia. Jadi buat yang kesannya mikir, oh tenang lah, nanti aja di cycle selanjutnya pasti kejemput, gampang kejemputnya kalau meme coins. Siapa bilang? Begitu. Sampai sekarang masih struggling, minus di 73%, di mana BTC sudah lewat jauh dari all time high sebelumnya ya. Yang seperti mungkin kayak Ethereum udah mulai dekat dan Solana udah membuat all time high lagi dan seterusnya ya, jadi ya ekstra hati-hati aja di sana ya. Oke, ini udah beres. Sekarang economic calendar, jangan lupa malam ini kita akan keluar 2 atau 3, coba kita cek ya. Hari ini pokoknya ada beberapa data penting dari US. Kita itu akan keluar existing home sale and hari ini initial jobless claim ya. Initial jobless claim, Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan juga yang paling malam itu ada existing home sales. Jadi siap-siap. Paling awal itu jam 8:30 ya, buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat 8:30.
Pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan. Bagi lu yang agresif pengen pertahankan posisinya dan nggak pengen nutup posisinya, ya pasang SL. Ya, SL-nya gimana? Tiap orang bisa beda-beda, mau dari patokannya margin, minus berapa persen cut loss, mau pasang lagi SL-nya di struktur resisten atau support terdekat juga boleh. Ya pokoknya yang penting punya plan kalau sampai tidak sesuai harapan gitu ya. Oke, balik lagi ke charting. Untuk chartnya ini kita akan lihat indeks dolar. Indeks dolar sekarang kondisinya itu masih bertahan. Oh, sorry, bukan bertahan. Dia reclaim, sorry, bukan bertahan. Tapi dia reclaim 106,375 ya. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah pertanda awal dari lower high yang akan dibentuk oleh USD atau USD masih bisa lanjut lagi dan membuat higher high menembus 107,083. Next kita masuk ke Bitcoin dominance, ini yang sudah kita sedikit bahas tadi di depan ya, kembali membuat higher high. Jadi ya udah gue bikin super singkat aja. Sorry buat lu yang sudah dengar beribu-ribu kali. Untuk yang sudah lumayan lama di TCI, gue ngerti mungkin udah, iya bang udah hafal bang. Gue tahu lu pasti bakal ngeluarin balance sheet. Tapi buat para newbies, ini masih banyak yang terjebak dengan para dukun altcoins begitu ya. Ya ada, ya masih ada aja yang curhat begitu ya. Nah, jadi ya gue ingatkan sekali lagi, ini specifically untuk para newbies. Selama balance sheet ya, ini masih terus turun seperti ini ya. Ya, hati-hati dengan apa namanya saran-saran dukun yang bilang kita suruh gede-gedean di altcoins begitu. Karena ya seperti yang gue lihat kemarin ya, menyebalkan juga gue lihatnya lumayan gedek gitu jujurnya ya. Waktu turun gini teriak-teriak altcoin season, wah bla 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 ya, dengan kata-kata yang ya biasalah, pasti, fix, no miss, apalagi ya kata-kata yang pokoknya udah kayak dia tahu aja jalan market mau kemana gitu. Tapi pas naik nanti alasannya bangke banget gitu. Oh ya ini altcoin seasonnya tuh segini nih, segini altcoin season. Itu pembodohan menurut gua. Itu ya, jadi ya hati-hati, akan selalu ada seperti itu. Dan yang paling menyebalkan dari koreksi Bitcoin dominance ini bisa tiba-tiba gitu. Nah nanti pas dia turun tuh lihat bener kan all consistent, pas ke atas diam atau cari alasan bullshit seperti tadi gitu. Nah jadi untuk para newbies, gue ingatkan lagi, pakailah rasio yang oke, biar lu nggak stres gitu. Jangan sampai lu nggak punya Bitcoin sama sekali gitu. Itu dulu deh minimal ya. Kalau orang ada yang bilang, aduh bang gimana bang, susah bang, gue masih belum bisa beli Bitcoin, belum ada koreksi dan lain-lain. Ya lu harus coba putar otak gimana caranya supaya rasio lu jangan terlalu gede di altcoins. Apalagi kalau semuanya altcoins. Begitu, karena semuanya altcoins, ya lu menderita, lu lihat sendiri. Ya lu lihat ke 1 tahun belakang. Gitu. Orang-orang yang kebanyakan altcoins, itu rata-rata minus lagi. Gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk hari ini secara makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup
cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi futures juga masih belum ada setup ya. Ya kita tunggu sampai terjadi koreksi. Kalau sampai ada retest 1, retest 2 di angka 89.851, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang sekarang lagi-lagi masih under construction, belum ada juga struktur baru ya. Oke, untuk posisi spot di 89.851, 87.216, dan di MA20 yang udah makin cepet nih naik ke atasnya ya, udah kayak jet, ini udah kayak fighter ya. Nah, itu untuk posisi spot. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia itu kemarin reject oleh 3157 sebagai resisten ya. Nah, jadi hari ini apabila terjadi retest kedua di angka 3157, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3013. Tapi jangan lupa, nanti malam mulai dari setengah 9 akan keluar banyak data penting. Terutama ini ya, untuk initial jobless claim ini ekstra penting ya, karena ini berhubungan dengan labor market juga. Jadi kalau sudah dekat-dekat jam segitu, masih belum kena target TP atau bahkan belum kebuka posisi shortnya, ya pertimbangkan untuk kalau belum kena ya jangan dibuka ya. Kalau misalkan si target TP juga belum kena, tutup posisi gitu ya. Oke, itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot di angka 3013, MA200 dan 20 yang sedang confluence, dan di 2828 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua pengen sedikit ini ya untuk urusan Ethereum nih. Lumayan banyak yang ngomong, wah bang gimana nih bang, Ethereum kayak nggak kemana-mana bang ya, kayak nggak kemana-mana. Padahal kalau kita mau ngomong hanya berapa nih ya, baru-baru ya awal November itu BTC ini melakukan movement sebesar berapa nih? Sebesar 44%. Itu ada pergerakan begitu. Dan setelah naik dia nggak ngedam ya. Dia corrective movement dan masih mempertahankan struktur yang lumayan oke menurut gua. Nah, jadi kalau menurut gua ya, kalau orang semua pada banyak yang teriak-teriak, mana nih Ethereum nggak kemana-mana, kemungkinan besar beli setelah dia ngepump. Nah itu dia sekali lagi wake up call untuk orang-orang, makanya terus melakukan akumulasi begitu. Karena kalau terus melakukan akumulasi kemarin bareng-bareng TCI ya harga rata-rata Ethereum lo di bawah, udah di bawah sini pas naik ya lo udah senyum begitu. Nah kalau yang udah sampai naik 45% dalam kurun waktu yang singkat ya, ini tuh cuma berapa hari nih? Cuma kita coba lihat di sini ya. Cuma 5 hari itu naik 45% tuh nggak kecil sebenarnya. Begitu. Nah, tapi ya baik lagi. Kalau lo belinya setelah udah ngepump ya kerasanya malah bisa minus. Begitu. Ini dia juga makanya kenapa gue sangat sering sekali mengingatkan, don't chase pumps. Karena itu yang sering kali terjadi. Marketnya udah bagus sebenarnya, udah naik dengan lumayan signifikan. Tapi ya kalau belinya di pucuk ya nggak akan kerasa signifikan. Begitu ya. Makanya sekali lagi saat kita bahas di DCWT, buy limit kita sebutkan, itu tuh jangan cuma ditonton, jangan cuma diliatin aja, tapi dilakukan akumulasi. Karena kalau tidak diakumulasi, ya itu cuma teori doang. Jadinya kalau cuma teori doang ya nggak guna gitu. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.